warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya tidak akan lagi memanjangkan rede-rede al-mukadimahnya. Langsung saja, saya di sini akan menjelaskan masalah tentang manifestasi iman dalam aspek ibadah, manifestasi iman dalam aspek akhlak, dan manifestasi iman dalam aspek kekuasaan. Pertama, saya akan menjelaskan masalah manifestasi iman dalam aspek ibadah. Pengertian ibadah. Ibadah merupakan kepatuhan seseorang kepada Tuhannya yang didorong oleh rasa kekaguman dan rasa ketakutan. Jadi, tahap awal dari ibadah adalah karena ada rasa kepatuhan dan rasa ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah merupakan manifestasi iman. Oleh sebab itu, sebelum melakukan ibadah, maka keimanan harus lebih dahulu tertanam dalam jiwa manusia. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyati yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya beribadah kepadaku." Jin dan manusia dijadikan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Tegasnya, Allah menjadikan kedua makhluk itu sebagai makhluk yang mau beribadah, diberi akal. Makhluk manusia akan menjadi lebih mulia dari malaikat apabila ia mau mengontrol nafsunya, dan ia akan menjadi lebih hina daripada hewan jika ia tidak bisa mengontrol nafsunya. Kemudian, saya akan menjelaskan masalah yang kedua, manifestasi iman dalam aspek akhlak. Salah satu dari beberapa tugas Nabi Muhammad di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya aku diutus Allah untuk menyempurnakan keluhuran akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Beliau begitu lembut tutur katanya, santun perangainya, dan kebijaksanaan dalam bersikap. Berbuat sedikit saja kesalahan langsung mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi yang lebih penting lagi kita perlu mencermati adalah keluhuran akhlak beliau ini yang merupakan manifestasi keimanan beliau yang begitu besar. Dalam suatu hadis dinyatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan ibadah yang kita kerjakan, melainkan ibadah seorang muslim. Makhluk manusia akan menjadi lebih mulia dari malaikat apabila ia mau mengontrol nafsunya, dan ia akan menjadi lebih hina daripada hewan jika ia tidak bisa mengontrol nafsunya. Kemudian, saya akan menjelaskan masalah yang kedua, manifestasi iman dalam aspek akhlak. Salah satu dari beberapa tugas Nabi Muhammad di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya aku diutus Allah untuk menyempurnakan keluhuran akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Beliau begitu lembut tutur katanya, santun perangainya, dan kebijaksanaan dalam bersikap. Berbuat sedikit saja kesalahan langsung mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi yang lebih penting lagi kita perlu mencermati adalah keluhuran akhlak beliau ini yang merupakan manifestasi keimanan beliau yang begitu besar. Dalam suatu hadis dinyatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan ibadah yang kita kerjakan, melainkan ibadah seorang muslim lakukan adalah kebaikan diri mereka sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manifestasi iman dalam aspek kekuasaan. Setiap orang menghendaki untuk menonjol, dikenal, serta menjadi yang nomor satu. Dari sifat itu, untuk orang yang tidak memiliki kualitas keimanan yang baik, maka akan muncul ambisi untuk menjadi penguasa yang terkadang tidak memperhatikan kapasitas baik keilmuan maupun pengalaman. Akhirnya terjadilah pertarungan antara calon-calon penguasa yang seharusnya tidak layak untuk mencalonkan diri.
Pada sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya pemimpin yang diangkat oleh rakyat, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya. Nah, teman-teman, jadi manifestasi iman dalam kekuasaan ialah kita sebagai khalifah harus bisa mengontrol diri kita supaya kita bisa melakukan kekuasaan dengan adil, supaya kekuasaan atau kejabatan kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.